Saya buktikan seperti ini. Ketika saya menempelkan ini di sini, ini tidak terbaca adanya medan elektromagnetis. Tapi ketika saya menempelkan di sini, di bagian untuk melihat isi dalamnya, ini terbaca ada medan. Ini sebelum saya akses ini, saya sudah menguji dengan tes pen induksi. Jadi ini memang tidak ada muatan listrik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akarnis di sini, jumpa lagi. Hari ini kita di salah satu instalasi milik pelanggan dengan daya 1 mega ya. Jadi yang trafo dipasang 2 kali 630. Jadi di belakang saya adalah pintu masuknya. Ini ada tanda keselamatannya ya. Mungkin saya akan menjelaskan tentang PHBTM trafo dan PHBTR-nya. Jadi tanpa berlama, mari kita langsung ke dalamnya. Jadi ini adalah kondisi di dalam instalasi ini. Ada 2 PHBTR ya. 2 PHBTR dan 2 trafo, satu set ya PHBTM ya. Baik, yang detail yang akan saya jelaskan adalah PHBTM ya. Jadi agak spesial hari ini, soalnya PHBTM-nya adalah teknologi lama ya. Jadi sejenis LBS ya. Jadi bukan pengamannya bukan VCB ya, tapi load breaker switch sama fuse ya. Jadi ini PHBTM-nya. Mungkin ini teknologi tahun 80-an ya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari PHBTR ini ya. Ini PHBTM, koreksi PHBTM. Jadi tentunya yang pertama ini pabrikannya dari Wisma Niaga Perkasa ya, suppliernya. Pabrikannya dari Unindo, karena quality controlnya ini Unindo. Saya nggak tahu nih pabrikannya, ya Unindo nih. Pabrikannya Unindo, ini nameplate-nya. Kemudian ini adalah sebelah sini, ini di sebelah saya tunjukkan ya. Ini adalah incoming dia. Kemudian ini adalah outgoing dia dan outgoing dia 2 ya. Jadi ini incoming, ini 2 ini outgoing ya. Pertama, mari ini adalah peralatan earthing switch ya. Jadi bagaimana cara kerjanya earthing switch ini? Jadi sebelum ini bisa disebut ini sistem interlocknya. Jadi sebelum saat mau dibuka pintu panel ini, tentunya ini dilepas terlebih dahulu, kemudian tuas ini diputar ya. Jadi dia supply incomingnya terputus, kemudian sisa muatan itu terkoneksi dengan bumi ya. Jadi ini dia. Oh iya, ini sebelum saya akses ini, saya sudah menguji dengan tes pen induksi. Jadi ini memang tidak ada muatan listrik di sini. Oke ya. Ini adalah tuas LBS-nya. Jadi saat kita mau madamin tuas ini, kita turunkan ke bawah ya. Jadi ini ada petunjuknya. Jadi pemadamannya nurunin tuas itu ke bawah. Sedangkan ini ada garisnya, garis merah itu. Mungkin saya tunjukkan itu, ini. Itu akan menandakan saat diputuskan terhubung ke bawah ya. Ini apa ini? Ini adalah kalau zaman dahulu, kalau sekarang kan dia biasanya sudah pakai relay pump ya. Tapi ini menunjukkan hubungan ke tanahnya. Kemudian mari saya tunjukkan bagian detailnya. Ini adalah terminasinya. Terminasinya terlihat ya. Jadi ini terlihat masih bagus terminasinya. Kemudian itu ada anti busur api, mungkin yang putih itu. Saya tunjukkan. Berarti di sini ada tegangannya besar, tembus dari ini ya. Kalau di sini nggak ada. Ini
cat berisolasi. Kalau kita ini kelihatan ya. Ini ada tembusan mungkin medan elektromagnetisnya ya. Jadi makanya tidak saya sentuh langsung ini. Jadi yang putih ini adalah anti busur api. Jadi saat dia terkoneksi atau lepas, dia akan ada busur api. Kalau nggak ada yang putih itu tentunya busur apinya besar ya. Oke. Pertanyaannya sekarang, berapa kapasitas fuse yang digunakan ya? Ini terlihat ya. Kalau kelihatan nggak ya? Dia pakai fuse merek Alstom. Tegangan kerjanya 24 kV dengan rating pemutusannya 32 ampere ya. Ini terlihat ya, ini fuse-nya. Coba kita ukur di sini ada. Ini juga ada busur apa namanya? Ada medan elektromagnetis yang tembus ya. Dengan taspen ini ketahuan. Kalau di sini enggak. Oke. Ini pintu, ini untuk membuka pintu. Jadi ketika tuas ini diputar ke bawah dan ini diputar, tuas ini diputar, tuas ini diputar, otomatis dia sudah terkoneksi dengan pembumian ya. Baru bisa dibuka pintu ini ya. Oke. Kemudian apa ini? Oh, ini juga ada kelihatan ya. Ini kalau sel ini untuk apa nih fungsinya? Ini adalah sel dari arrestor ya, atau penyalur petir atau penyalur tegangan lebih ya. Jadi apabila dia katakanlah tegangannya di atas, ini berapa ratingnya, 24 kV ya, U10 24 kV, di atas 24 kV tegangan, maka arrestor ini akan menjadi konduktor. Saat ini menjadi isolator. Ketika tegangan di bawah 24 kV dia isolator ya. Jika di atas 24 kV dia menjadi konduktor ya. Jadi inilah bagian dari arrestornya. Oke ya, ini untuk menghubungkan ya. Jadi saat sudah pemadaman, ini juga dikoneksikan ke bumi ya. Ini menandakan kalau hidup lampu merah seperti ini, menandakan tegangannya belum tembus ke bumi ya. Jadi kalau dia padam ini berarti arrestornya sudah bermasalah. Ini ya. Yang saya pikir keren dari PHBTM ini adalah cat yang dia gunakan itu adalah cat dari yang mengandung bahan isolasi. Mungkin saya buktikan seperti ini. Ketika saya menempelkan ini di sini, ini tidak terbaca adanya medan elektromagnetis. Tapi ketika saya menempelkan di sini, di bagian PVC kaca ya, bukan kaca untuk melihat isi dalamnya, ini terbaca ada medan. Jadi PHBTM ini dalam keadaan yang sudah cukup aman ya, kita akses karena catnya sendiri mengandung bahan isolasi. Ini adalah tanda keselamatannya, tanda-tanda keselamatannya. Oke, kita lihat bodi belakangnya. Dan ini juga terpasang pembumian tentunya ya, pembumian. Jadi apabila ada muatan listrik di bodi ini, tentunya disalurkan ke kawat bumi ya, proteksi bumi. Jadi ini adalah incoming ya, incomingnya masuk terhubung ke arrestor seperti ini. Yang saya pikir harus menjadi perhatian tentunya adalah ini arrestornya. Belum fokus bentar karena ini di dalam. Cuman saya sebutkan saja, ini mereknya Shiba ya, Shiba Fear Live Outdoor. Ini harus jadi perhatian arrestornya. Kalau ini berarti dia masih bagus ya, masih menyala.
Kemudian ini adalah terminal outgoingnya. Ini adalah terminal incomingnya ya. Ini adalah fuse-nya. Ini harus jadi perhatian juga nih ya. Apakah putus atau tidak ya. Saya pikir, oh ya, ini nameplate-nya. Coba kita lihat nameplate-nya. Nameplate-nya dibuat ini 50 Hz, race tegangannya 22 kV, servisnya 29 kV, 14,5 kilo ampere breaking capacity-nya. RMS-nya ini menggunakan, oh ini pabrikan Jepang ternyata ya, bukan Indonesia punya ya. Menggunakan standar 64400 JIS tentunya ya, karena pabrikannya Jepang. Nah, ini ya keseluruhannya. Saya pikir penjelasan tentang PHBTM cukup ya. Kalau ada yang kurang atau tidak cukup jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Boleh ketik tombol suka jika suka, boleh ketik tombol tidak suka jika tidak suka. Tapi jangan lupa subscribe Arif Arkanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.